Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Zahra dengan NIM 25612010263. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya di sini akan membawakan materi tentang pengendalian internal dan kas pada mata kuliah pengantar akuntansi 1. Oke, baik, di sini saya akan membahas tentang materi pengendalian internal dan kas. Nah, bab ini membahas tentang pentingnya pengendalian internal untuk melindungi aset perusahaan, khususnya kas, dari kesalahan dan kecurangan. Pengendalian internal adalah sistem kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjamin keandalan laporan keuangan, efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Nah, bab ini juga menekankan bahwa kas adalah aset paling rentan disalahgunakan, sehingga diperlukan pengendalian ketat atas penerimaan dan pengeluaran kas, baik melalui penjualan tunai, cek atau giro maupun transfer dana elektronik. Pengendalian pembayaran kas dilakukan melalui sistem voucher dan penggunaan rekening bank. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini adalah agar mahasiswa memahami konsep dan tujuan pengendalian internal, termasuk unsur-unsur yang membentuk sistem pengendalian internal yang efektif. Selain itu, bab ini bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan pengendalian internal terhadap kas, baik pada penerimaan maupun pengeluaran kas. Selanjutnya di sini ada pengendalian internal. Pengendalian internal, kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Ini juga ada tujuan pengendalian internal. Di sini ada tampilan 1, tujuan pengendalian internal terbagi menjadi 3, pengamanan aset, informasi akurat, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Berikutnya ada unsur-unsur pengendalian internal. 5 unsur pengendalian internal, elements internal control, yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga prosedur pengendalian, yang keempat pengawasan, dan yang kelima informasi dan komunikasi. Selanjutnya di sini sama seperti sebelumnya, unsur-unsur dalam pengendalian internal bisa dilihat dalam contoh gambar berikut. Kemudian ada lingkungan pengendalian. 3 faktor yang memengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat seperti yang digambar. Dan selanjutnya ada penilaian risiko. Di sini yang pertama ada semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Dan selanjutnya di sini ada prosedur pengendalian. Yang pertama yaitu prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Dan yang kedua yaitu prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting, meliputi hal berikut. Di sini ada 4. Yang pertama ada personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Dan yang kedua pemisahan tanggung jawab untuk operasi berkaitan. Yang ketiga ada operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. Dan yang terakhir yaitu bukti dan langkah-langkah keamanan. Di sini ada pengawasan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Itu di sini ada sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Nah, yang pertama di sini ada tanda peringatan sistem dari manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama, perubahan drastis gaya hidup tanpa memenangkan undian berhadiah. Yang kedua, hubungan yang akrab dengan pemasok. Yang ketiga, menolak mengambil cuti. Yang keempat, sering berutang ke karyawan lain. Yang kelima, mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan berlebihan. Nah, selanjutnya di sini juga ada tanda peringatan sistem akuntansi. Di sini terbagi menjadi 5 juga, di mana yang pertama yaitu dokumen hilang atau jeda nomor transaksi. Bisa berarti dokumen digunakan untuk transaksi tidak sah. Kemudian yang kedua ada peningkatan luar biasa, pengembalian uang ke pelanggan. Pengembalian bisa saja palsu. Dan yang ketiga yaitu perbedaan antara penerimaan kas harian dan setoran bank. Bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetor ke bank. Kemudian yang keempat ada peningkatan mendadak pembayaran yang terlambat. Karyawan bisa mencuri uang pembayaran. Dan yang kelima ada penundaan pencatatan transaksi. Kemungkinan ada usaha menghambat deteksi kecurangan. Selanjutnya di sini ada informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen kepatuhan pada pelaporan hukum dan peraturan yang diperlukan.
Kemudian manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Dan di sini selanjutnya ada keterbatasan pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan faktor-faktor berikut. Yang pertama ada pengendalian elemen manusia, kemudian yang kedua ada pertimbangan biaya manfaat. Selanjutnya di sini ada pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Kas atau cash merupakan uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Nah, simpanan uang yang tersedia di bank lalu institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja juga disebut kas. Biasanya, yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang Anda dapat uangkan biasanya dapat disimpan di bank dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Kemudian juga di sini sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank. Misalnya, satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Nah, untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Nah, kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk hal ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Selanjutnya ada pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber utama pelanggan. Yang pertama yaitu pelanggan yang memberi barang atau jasa, kemudian yang kedua pelanggan yang membayar piutangnya. Nah, pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima dari penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Berikut ada kas yang diterima dari penjualan tunai. Jadi di sini ada kas kurang atau kas lebih, cash short and over. Nah, kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih. Di sini ada contoh kas kurang atau kas lebih. Nah, sebagai ilustrasi, asumsikan data Mesir pada 3 Mei sebagai berikut. Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai sebesar 35.690.000. Nah, kas yang diterima pada penjualan tunai ini sebesar 35.668.000. Penjualan tunai, penerimaan kas dan kekurangan kas sebesar 22.000. Nah, 35.690.000 dikurangi 35.668.000 akan dicatat sebagai berikut. Selanjutnya, jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi. Nah, saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Kemudian saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Dan di sini selanjutnya ada kas yang diterima melalui cek atau giro. Nah, kas yang diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka, kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran bersama dengan lembar pembayaran mereka. Dan selanjutnya di sini ada kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Nah, kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik. Kemudian sebagian pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Nah, dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan. Setiap bulan, perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Kemudian pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurangan saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Selanjutnya di sini ada pengendalian pembayaran kas. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Nah, kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Jadi di sini sistem voucher. Nah, sistem voucher merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik.
Nah, tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kemudian selanjutnya di sini ada kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Nah, kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Selanjutnya di sini ada rekening bank, yang dimana perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk pengendalian internal. Nah, beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut. Di sini ada 3. Yang pertama ada rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Kemudian yang kedua, rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas, merekonsiliasi saldo atas akun kas ke dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. Kemudian yang ketiga, penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Kemudian selanjutnya di sini ada laporan bank. Nah, bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank, kemudian rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank atau bank statement dikirimkan ke nasabah dalam bentuk cetakan atau hard copy maupun email. Nah, laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Berikut contoh tampilan laporan bank. Kemudian selanjutnya hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Di sini ada perusahaan dan bank. Pada perusahaan ada aset, kas di bank, ada saldo, kemudian ada meningkatkan aset dan menurunkan aset. Begitu juga di bank, di sini ada liabilitas dan rekening nasabah, penurunan dalam liabilitas dan saldo, kenaikan dalam liabilitas. Selanjutnya itu laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Di sini ada catatan PT Sigma Utama dan laporan bank. Di sini ada laporan bank dan catatan PT Sigma Utama, yang dimana PT Sigma Utama harus menentukan penyebab selisih kedua jumlah ini. Selanjutnya ada selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Nah, selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Selanjutnya di sini ada rekonsiliasi bank, merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Nah, kemudian saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Nah, rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam 2 bagian, yang dimana yang pertama ada bagian bank, dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Bagian perusahaan, dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kedua saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan itu harus sama. Di sini ada contoh rekonsiliasi bank. Kemudian di sini selanjutnya ada langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Nah, di sini sudah ada 9 langkah, bisa dilihat dari langkah 1 sampai langkah 9 pada tabel berikut. Selanjutnya di sini ada ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Nah, sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama di tampilan 7. Nah, laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar Rp3.359.780 per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah Rp2.549.990. Nah, berikut ini adalah informasi-informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Selanjutnya, langkah 2, setoran tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank sebesar Rp816.200. Nah, langkah 3, cek yang belum diuangkan ada 0812 sebesar Rp1.061.000, nomor 878 sebesar Rp435.390,
nomor 883 sebesar Rp48.600. Nah, totalnya adalah Rp1.544.990. Kemudian di langkah 6 ini, Wesel ditagih sebesar Rp400.000, berikut bunga sebesar Rp8.000 diterima oleh bank, belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo kredit sebesar Rp408.000. Kemudian langkah 7, cek dari pelanggan Thomas Tarigan sebesar Rp300.000 dikembalikan oleh bank karena dana tidak mencukupi seperti tampak dalam memo debit sebesar Rp300.000. Kemudian juga ada beban administrasi bank sebesar Rp18.000 belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo debit sebesar Rp18.000. Sebagai tambahan, sebuah kesalahan sebesar Rp9.000 ditemukan. Kesalahan ini terjadi ketika cek 0879 sebesar Rp732.260 untuk membayar utang ke CV Mahakam. Dicatat di jurnal sebesar Rp723.260. Di sini ada rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama. Di sini ada tampilan 11, rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama pada 31 Juli 2015. Nah, di sini ada sebanyak 8 langkah. Yang pertama, langkah pertama saldo kas menurut laporan bank. Yang kedua, ditambah setoran 31 Juli yang belum dicatat oleh bank. Langkah ketiga, dikurangi cek yang belum diluangkan. Langkah keempat, saldo yang disesuaikan. Langkah kelima, saldo kas menurut catatan Omega Perdana. Langkah keenam, ditambah pembayaran wesel tagih dan bunga yang diterima oleh bank. Kemudian langkah ketujuh, kurangi cek kosong. Langkah ke-8, saldo yang disesuaikan. Kemudian selanjutnya di sini ada ayat jurnal untuk PT Sigma Utama. Berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya, ayat jurnal untuk PT Sigma Utama adalah sebagai berikut. Per 31 Juli ada kas, wesel tagih, pendapatan bunga. Kemudian 31 Juli, piutang usaha, Thomas Tarigan, beban lain-lain, utang usaha, CV Mahakam, dan kas. Selanjutnya di sini ada dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Dan selanjutnya ada dana kas keperluan khusus. Nah, dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang debit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam tas kas kecil. Selanjutnya di sini ada ilustrasi dana kas kecil. Nah, asumsikan bahwa dana kas kecil sebesar Rp500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Kemudian kas kecil didebit jika dana kas kecil dibuat ketika jumlah dana dinaikkan. Nah, kas kecil dikredit ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Kemudian pada akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos berikut ya. Yang pertama ada perlengkapan kantor, yang kedua ada perangko, debit perlengkapan kantor, yang ketiga ada perlengkapan toko, yang keempat ada beban administrasi lain-lain. Dan juga ayat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus adalah sebagai berikut. Di sini 31 Agustus perlengkapan kantor, perlengkapan toko, beban administrasi lain-lain. Yang dimana perlengkapan kantor sebesar Rp402.000, perlengkapan toko sebesar Rp35.000, beban administrasi lain-lain sebesar Rp30.000. Kemudian kasnya sebesar Rp467.000. Selanjutnya ada pelaporan kas dalam laporan keuangan. Nah, kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas atau cash equivalence. Laporan posisi keuangan, kedai kopi yang menyajikan kas ditunjukkan sebagai berikut. Di sini ada kedai kopi, laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2016. Di sini ada aset dan aset lancar, yaitu ada kas dan setara kas sebesar 235 juta. Kemudian selanjutnya ada rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Untuk perusahaan yang baru dimulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Nah, rasio kas terhadap beban kas bulanan berguna untuk menilai beberapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa yang pertama pembiayaan tambahan dan yang kedua arus kas positif dari kegiatan operasi. Kemudian rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Di sini ada rasio kas terhadap beban kas bulanan sama dengan kas pada akhir tahun per
beban kas bulanan. Nah, kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut cash boom. Dia estimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai berikut. Beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dari kegiatan operasi per 12. Kemudian di sini ada ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Data berikut dalam ribuan diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies. Nah, untuk tahun berakhir 29 April di sini ada tahun keempat, tahun ketiga, tahun kedua, dan tahun ke-1. Kemudian di sini ada kas dan setara kas pada akhir tahun. Kemudian ada arus kas dari kegiatan operasi. Dan yang terakhir, berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut. Seperti yang sebelumnya di sini ada tahun keempat, tahun ketiga, tahun kedua, dan tahun ke-1 untuk tahun berakhir pada 29 April. Kemudian di sini ada beban kas bulanan, ada rasio kas pada beban kas bulanan.